Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Gym Traveler Indonesia. Trip hari ini, kita akan menuju ke tempat wisata Jatiluwih. Salah satu alasan banyak wisatawan berkunjung ke Bali adalah melihat perpaduan alam dan juga budaya yang menjadi energi terbesar wilayah ini. Semua tempat, semua waktu seakan mampu dipadukan sehingga menjadi daya tarik luar biasa. Salah satu yang mungkin masih mereka ingat adalah esotisnya pemandangan di desa Jatiluwih, di mana kita akan disuguhkan dengan ketenangan, kedamaian, dan semua unsur yang membuat kita melupakan segala beban dan penat pekerjaan maupun kehidupan selama ini. Nama dari wisata Jatiluwih sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Jati dan Luwih. Kalau keduanya ini digabungkan artinya menjadi sesuatu yang benar-benar indah. Tidak berlebihan memang dengan arti kata ini karena keindahannya memang membuat Anda terbius seketika, kata-kata pun tidak akan bisa terucap. Objek wisata ini sendiri terletak di atas ketinggian 700 mdpl. Letaknya tidak jauh dari Gunung Batu Karo yang memang dikenal dengan pemandangan alamnya berupa sawah terasiring yang alok dan menggoda. Untuk ke Jatiluwih kita mengikuti jalan pedesaan. Suasana Pude Bali sangat terasa. Nah teman-teman, bisa melihat tiang di sebelah kiri dan kanan? Ini namanya penjor. Penjor dilakukan pada saat Hari Raya Besar Umat Bali, yaitu Galungan dan Kuningan. Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari sekali dengan menggunakan perhitungan kalender Bali, yaitu pada hari Buddha Kliwon Dumbulan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Sejarah Hari Raya Galungan erat kaitannya dengan mitologi Hindu Bali yang pertama kali dirayakan pada 882 Masehi. Ritual ini sempat terhenti selama bertahun-tahun. Perayaan Galungan kembali berlangsung pada masa pemerintahan Raja Sri Jayakasono. Umat Hindu di Bali memang memiliki beberapa jenis makanan yang biasa disantap saat peringatan Hari Raya Galungan. Kuliner khas Hari Raya Galungan pertama, lawar. Lawar adalah masakan dari campuran antara sayuran dan daging cincang. Kedua, jeju oli. Ketiga, dodol. Keempat, daging babi, tip ketan. Kata galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya menang atau bertarung. Galungan juga sama artinya dengan dumbulan yang juga berarti menang. Karena itu di Jawa, wuku yang ke-11 disebut wuku galungan. Sedangkan di Bali, wuku yang ke-11 itu disebut wuku dumbulan. Galungan merupakan peringatan hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma atau kejahatan. Selain itu, Kuningan juga dirayakan sebagai bentuk permohonan perlindungan, keselamatan, perlindungan hingga tuntunan lahir batin pada Dewa, Batara, dan Putara. Nah teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sekarang kita masih melanjutkan perjalanan kita. Tujuan utama Jatiluwih. Perjalanan ke Jatiluwih cukup jauh, tetapi Anda bisa menikmati pemandangan, keindahan Bali, dari segi alam dan budaya. Anda bisa melihat di sepanjang jalan sangat sedikit terlihat sampah. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan lagi tentang Jatiluwih. Jatiluwih bentuknya yang miring dan berundak membuat panoramanya menjadi sesuatu yang berbeda. Selain itu, luas kawasan ini sendiri mencapai 53.000 hektar dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia, sehingga menjadi sawah terasiring terluas di Pulau Bali. Untuk mengairi sawah-sawah ini, masyarakat sekitar menggunakan teknologi irigasi tradisional bernama subak, yang di sana juga terdapat sebuah pura yang berfungsi sebagai pemujaan dewi kesuburan dan kemakmuran. Alamat Jatiluwih terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Jika Anda dari luar kota, disarankan untuk masuk ke Bali melalui penerbangan udara. Jarak yang harus ditempuh dari Bandara I Gusti Ngurah Rai kurang lebih 65 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam lamanya. Rute menuju Jatiluwih pertama kali arahkan kendaraan menuju ke Jalan Tol Mandara, kemudian masuk ke Jalan Raya Pelabuhan Benoa sejauh 1,7 km. Selanjutnya, arahkan kendaraan ke Jalan Raya Sesetan hingga 6 km ke depan.
Jalan menuju Jatiluwih selanjutnya, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Hao Esko Koraminoto sejauh 5 km, lalu belok ke kanan untuk masuk ke Jalan I Gusti Ketut Jelantik, hingga ke Jalan Wisnu. Tetap di situ sejauh 6,5 km, lalu belok ke kanan menuju Jl. Raya Marga Apuan selama 14 km. Setelah dari sini, Anda hanya tinggal mengikuti papan petunjuk yang sudah tersedia dan akhirnya sampai di titik lokasi. Tempat wisata ini akan buka pada jam 7 pagi dan akan tutup kembali jam 5 sore. Selama kurang lebih 8 jam tersebut, Anda bisa menikmati berbagai macam aktivitas yang menarik seperti bersepeda menikmati keindahan alam Jatiluwih. Pihak pengelola pun mengerti benar bila desa ini memiliki daya tarik yang cukup kuat bila dikelola dengan baik. Hingga akhirnya, beberapa dari mereka pun menyewakan sepeda untuk digunakan berkeliling desa dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp50.000. Selama berkeliling, Anda juga bisa menikmati pemandian air hangat yang menambah kesan Anda untuk tempat ini. Pemandian ini seakan menjadi sajian penutup yang sempurna selama menjelajah Jatiluwih. Bila ingin yang lebih menantang lagi, lokasi wisata Jatiluwih juga tersedia kuda untuk mengantar Anda berkeliling bersama dengan tour guide yang akan memandu dan menjawab semua pertanyaan Anda dengan lengkap dan jelas. Terakhir, Anda bisa pula menikmati sensasi menggunakan mobil untuk melihat seluk-beluk desa dari sudut hingga sudut lagi. Jadi jangan sampai Anda lewatkan pengalaman yang sangat berharga ini. Membutuhkan penginapan yang memberikan fasilitas mumpuni. Salah satu rekomendasinya adalah Sanggiri Mountain Glamping Bali. Terletak di Sri Rambut Sedana, Jatiluwih Kangin Puraluhur, Jatiluwih, Penebal, Tabanan, Bali. Harganya pun cukup bersahabat, mulai dari 400 ribuan, dengan berbagai macam fasilitas mumpuni yang siap memanjakan Anda sekalian. Mulai dari free akses wifi, sarapan, air panas dan dingin, AC, serta masih banyak lagi. Nah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki area Jatiluwih. Teman-teman bisa melihat pemandangan sawah yang sangat indah. Nantinya kita akan berhenti di pos untuk membayar tiket masuk ke Jatiluwih. Jika teman-teman menyukai perjalanannya, mohon tinggalkan komentar dan tekan tombol subscriber agar saya lebih bersemangat lagi memberikan informasi wisata lainnya. Sekarang, kita akan masuk ke gerbang Jatiluwih. Bagi Anda yang ingin menikmati pesona dari objek wisata ini, harga tiket masuk Jatiluwih adalah Rp15.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp40.000 untuk wisatawan asing. Harga yang cukup terjangkau bukan bagi Anda yang ingin menghabiskan waktunya di kawasan ini. Sekarang kita sudah masuk di area persawahan Jatiluwih. Nantinya kita akan parkir mobil dan jalan kaki untuk melihat persawahan Jatiluwih. Desa Jatiluwih bisa dikatakan adalah surganya Bali yang tidak akan pernah habis dikunjungi oleh wisatawan. Siapapun yang sudah datang, pasti akan langsung jatuh cinta dan ingin kembali lagi. Jadi kapan Anda akan datang dan menikmati objek wisata Jatiluwih ini? Jangan lupa ajak keluarga, sahabat, serta teman agar semakin seru. Sawah di sini dikelola dengan sangat baik dengan sistem terasering. Sawahnya tidak mendatar seperti sawah pada umumnya, melainkan berundak-undak. Inilah yang menjadi daya tarik utama objek wisata ini. Meski sawah hal yang sudah biasa, namun karena dikelola dengan baik, menjadi wisata yang memukau dan terkenal di dunia. Di kompleks wisata Jatiluwih, pengunjung dapat melihat begitu luasnya hamparan sawah yang hijau menyejukkan mata. Sawah di sini berbentuk terasering yang berundak-undak antara satu lahan dengan lahan lainnya. Pembuatan terasering ini tidak hanya untuk keindahan, tapi memiliki fungsi pengairan yang efektif karena dapat mengairi satu sawah ke sawah lainnya, yang mana sistem ini juga disebut subak. Pemandangan sejauh mata memandang begitu indah dengan hijaunya persawahan. Apalagi saat panen tiba, padi yang menguning di antara dedaunan yang hijau membuatnya tampak begitu indah. Membuat pemandangan menjadi semakin cerah dan bercahaya. Ditambah lagi,
pepohonan yang tumbuh di pinggiran sawah yang menambah keindahan Tarasering. Daya tarik utama dari Jatiluwih Rice Terrace ini adalah cantiknya area persawahan yang hijau. Hamparan sawahnya dikatakan terluas, dengan luas kurang lebih 632 hektar di ketinggian 700 mdpl. Bahkan, UNESCO memasukkan objek wisata ini sebagai warisan dunia yang harus dilindungi. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi warga Bali dan warga Indonesia secara umum. Kita akan parkir di area ini dan akan jalan kaki melihat persawahan Jatiluwih. Ini adalah peta lokasi Jatiluwih, panduan wisata sawah Jatiluwih, trekking, peta, pemandangan dan lainnya. Saat berkunjung ke Bali, salah satu aktivitas yang wajib dilakukan adalah mengunjungi persawahan yang terdapat di sekitar pulau. Meskipun ada banyak pilihan, hanya sedikit yang lebih baik daripada teras sawah Jatiluwih di Bali Tengah. Yang paling saya nikmati dari Jatiluwih adalah luasnya area dan seberapa terbukanya. Ada sawah terkenal lainnya seperti Tegalalang yang sangat indah, tetapi hanya jauh lebih kecil dan lebih sempit ukurannya. Jatiluwih menawarkan keterbukaan itu dengan pemandangan yang terus-menerus membuat persawahan tidak terlalu sempit. Saat Anda berjalan melalui Jatiluwih, Anda pasti akan melihat petani memanen padi, candi bersejarah, dan semua sistem irigasi penting yang melewati ladang. Sistem air komunal dikelola oleh Koperasi Petani Bali yang dikenal sebagai Subak sejak abad ke-9. Teras sawah Jatiluwih terletak cukup sentral ketika melihat seluruh pulau Bali. Meskipun mereka berada di tengah, sebenarnya tidak ada kota besar di dekat Jatiluwih. Karena itu, Jatiluwih tidak terlalu ramai dengan turis yang memadati sawah Tarasering. Baik teman-teman, itulah penjelasan tentang Jatiluwih. Semoga bermanfaat untuk kalian dan persiapkan diri Anda untuk berkunjung ke Jatiluwih. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar agar saya lebih semangat memberikan informasi tentang Bali. Selamat menikmati keindahan Jatiluwih.